ada ini nih teman. Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Unyil nemu mie ramen yang tampilannya hitam pekat. Cus, langsung kita pesan menu andalan di sini. Namanya Dynamite Gyukara. Bayangkan sensasi pedasnya bakal meledak di mulut. Jangan khawatir teman, hitamnya ini aman jaya raya. Soalnya pakai bubuk arang organik alias charcoal. Bahan ini juga sering dipakai untuk produk kecantikan karena jos banget buat detox teman. Bahkan jenis karbon aktif tertentu manjur banget buat menyerap racun dari pencernaan kita. Wow, pas banget dong nih ya buat buka puasa nanti. Toppingnya juga mantap nih. Ada ajitsuke tamago alias telur marinasi. Dan daging slice pakai sirloin stick loh. Udah rasanya pasti yummy, manfaatnya cakep buat kesehatan. Nutrisinya juga lengkap buat badan kita teman. Nah, buat yang gak terlalu suka kuah pedas berlimpah, bisa banget kok pesan yang level pedasnya lebih cincai. Terus kuahnya di skip, jadi dry ramen deh nih. Kali ini mie yang dipakai adalah yang klasik. Warnanya kekuningan karena ada kandungan telurnya. Setelah direbus, campurin deh aneka saus dan bumbu. Jangan lupa toppingnya, biar rasanya makin nendang. Nah, menu yang ini cocok buat yang lagi jaga makan nih. Iya, karena kaldu dan minyaknya jauh lebih sedikit dibandingkan ramen tradisional. Jadi lebih rendah deh kalorinya, sip kan? Biar gurihnya lebih medok lagi, tambahin keju mozzarella teman. Terus di-torch biar bulur. Rasanya udah kebayang deh teman. Tapi tahan ya sampai maghrib nanti. Unyil masih punya satu rekomendasi mie hitam yang gak kalah sehatnya nih. Namanya mie karet. Sama-sama pakai bubuk arang aktif, tapi yang ini teksturnya lebih kenyal karena pakai tepung singkong teman. Terus jadi makin kenyal lagi karena teknik merebusnya unik. Pertama, rebus dulu mie dalam air panas selama 3 menit. Terus angkat dan langsung celupkan dalam air dingin selama beberapa detik. Pendinginan yang mendadak ini nih yang bikin proses pemasakan berhenti dan pori-pori mie langsung nutup. Hasilnya kenyal deh. Sekarang kita icip resep bumbu asli dari kampung halamannya Panda di daratan Fujian, Tiongkok yuk. Di sana hidangan ini disebut mie pok yang artinya mie berempah. Cita rasa saus dan kecapnya kuat banget nih teman. Nah, biar rasanya makin otentik, mie ini harus disantap bareng tongcai alias sawi asin khas Tiongkok. Itu tuh yang coklat-coklat ini. Bahannya sawi putih yang bisa tahan sampai 3 bulan secara alami. Mie karet ini lebih lambat dicerna tubuh teman, jadi aman banget. Bahkan untuk penderita diabetes. Mantap deh. Unyil mau bungkus pas banget kan buat buka puasa nanti sore nih teman. Teman, ini Unyil lagi ngimpi apa gimana ya? Kok Unyil kayak masuk ke dunia komik deh. Semuanya terlihat serba 2 dimensi. Unyil jadi penasaran nih. Coba pegang bisnya. Aduh. Unyil kira ini cuma lukisan. Ternyata bolong teman. Bisnya beneran bisa dinaikin ternyata. Wah. Kalau gitu Unyil yakin yang ini pasti bisa didudukin buat nyantai.
Unyil malah nyium tembok. Ini ternyata beneran lukisan, teman. Aduh, Unyil 2 kali kena prank nih. Aduh. Nah, pada penasaran gak sih teman? Unyil lagi ada di mana? Ini nih, kafe yang lagi hits abis di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gak cuma makanan minumannya aja yang seru, tapi konsep desain interiornya juga lain daripada yang lain. Di lantai 1, vibes-nya kayak lagi di pantai, teman. Nah, kalau lantai 2-nya full ornamen ala-ala Eropa. Wah, keren abis. Cakepnya lagi, teman. Ini tuh kafe 2 dimensi hitam putih pertama di Indonesia yang dilukis dengan tangan dan menciptakan ilusi optik, teman. Kita jadi sulit membedakan mana yang lukisan dan mana yang benda asli kan? Itu dia ilusi optiknya. Keren kan? Semuanya full lukisan ala komik. Mulai dari lantai, dinding, furniture, sampai peralatan makannya. Cocok banget nih buat foto-foto. Biar kita selalu update dan eksis di sosmed. Di sini kita juga bisa kongkow sambil ngemil asik loh, teman. Don't worry, hidangannya semua asli, 3 dimensi. Dan bisa dimakan beneran kok. Bukan lukisan doang. Ada minuman andalan di sini, teman. Namanya Beauty. Sesuai namanya, teh ini bikin cantik. Iya, karena diracik dari kembang 7 rupa. Wah. Ini bukan buat magic-magican ya. Teh ini tuh bagus buat detox dan tinggi antioksidan. Bakal bikin kulit kita makin glowing. Wih. Nah, makan besarnya. Ini nih jagoannya. Japanese Chicken Katsu Curry alias kari ayam khas Jepang. Dan cake tudi yang jadi icon karena sesuai sama tema 2 dimensinya nih. Tuh kan, cake ini sekilas mirip lukisan. Tapi beneran yummy banget. Begitu ngicip 1 suapan. Terbukti ini bukan prank ya, teman. Nah, gimana? Pengen masuk ke dalam dunia komik? Yuhu teman, kita masih bahas yang hitam putih nih. Unyil pas punya sesuatu yang putih-putih. Apa yuk? Tapi bukan hantu ya. Udah horornya. Unyil kan mau ajak teman-teman jalan-jalan sambil belajar. Yuk kita main ke sebuah pabrik kain yang sudah 27 tahun berdiri di kota Bandung. Wah, legend banget nih. Nah, dari sebenang putih ini pula semua jenis pakaian kita kayak kaos, kemeja, jaket, hoodie, bahkan sweater berasal, teman. Mesin rajut bundar super duper besar ini punya 3.000 jarum dengan ratusan alat penarik benang. Sekali terpasang pada tempatnya, si mesin rajut akan mulai berputar, merajut benang menjadi kain. Si mesin ini bisa muter sampai 1.000 kali dalam 2 jam demi menghasilkan 25 kg lembaran kain. Wih, cepet banget ya kerjanya. Apa tuh? Kok ada lampu kuning kedip-kedip? Ternyata itu artinya ada benang yang putus, teman. Kudu segera disambung biar bisa lanjut rajutannya. Pinter ya mesinnya. Nah, kipas angin di bagian tengah itu bukan buat menciptakan angin sepoi-sepoi ya, teman. Dia tuh tugasnya meniup serat-serat benang yang lepas biar bersih dan gak mengikis benang-benang lainnya. Wah, seru juga ya lihat proses bikin kain ini. Unyil jadi pengen bantuin pasang benang deh, teman. Kudu masuk ke lubang ini nih. Tapi, ya kok gak masuk-masuk sih? Kumaha iya ya?
Aduh, Iya, nggak boleh pakai tangan, harus pakai ini alatnya ya. Harus pakai ini, jangan pakai tangan ya. oh iya, siap Bu. Ternyata kudu pakai tembakan angin begini teman. Bener aja, sekali wush, benangnya langsung kedorong masuk sampai ke dalam. Yuk lanjut kita teman. Kalau udah jadi gulungan kain begini harus dicek lagi teman. Pakai mesin inspeksi bercahaya untuk menerawang si kain. Kalau ada benang putus, bolong, atau warna yang beda dari standar, bakal ketahuan semua. Hanya yang lolos seleksi kualitas yang siap digulung, dibungkus, dan diwarnai. Yeay! Ini bagian yang Unyil paling suka teman. Sebelum diwarnai, gulungan kain harus diturai dulu. Jadi kayak gunung kain nih. Mangga Kang, terimalah lemparan kain dari Unyil ini. Cakep. Nah, itu tuh mesin pewarnaannya teman. Kayak kapal selam ya. Masuk semua deh 3 kuintal kain putihnya. Terus kita racik deh warnanya. Sekali mewarnai, mesin ini bisa bekerja sampai 4 jam loh. Dalam sehari bisa sampai 20 ton kain yang dipercantik warna-warni. Keren. Kalau sudah, siap panen nih kita teman. Yuk, tarik terus. Hati-hati hujan lokal nih teman, pada nyiprat airnya. Biar semua sisa airnya tandas, kain akan digilas dengan mesin pres ini. Panjang banget dia treknya. Lanjut, kita keringkan pakai mesin pengering sambil disemprot pelembut dan kanji khusus tekstil. Terakhir, tinggal tahapan setting dan finishing. Kain dipanaskan dengan suhu tinggi sambil dilipat dan dipotong sesuai berat kemasannya. Ini mirip kayak setrika uap teman, cuma ukurannya aja yang gede. Kalau udah jadi dan mulus begini, tinggal dikemas deh. Sampai di kita, di surganya bikin kaos ekstra cepat ini teman. Ada ribuan kaos siap pakai di sini. Kita tinggal pilih aja warna dan ukurannya. Warnanya ada banyak. Kaosnya mau panjang, pendek, atau oversize, tinggal tunjuk aja. Lanjut, pilih desainnya teman. Ada lebih dari 500 artikel desain di sini. Ada tulisan, stiker, atau gambar. Atau kalau mau bawa desain sendiri juga boleh banget. Bebas. Kalau desain sablonnya sudah dipilih, lanjut kita pilih bahan sablonnya. Mau yang rainbow, glitter, spektrum, sampai oil bubble pun ada. Udah siap semuanya? Nah, sekarang waktunya printing. Kalau pilihan desain kita ukurannya gede, paling pas pakai sablon DTF alias Direct Transfer Film teman. Bikinnya pakai bubuk putih ini. Ini bukan tepung terigu atau garam ya teman. Ini tuh bubuk perekat, biar desain yang sudah diprint nanti bisa melekat kuat di kaosnya. Printing sudah beres. Sekarang waktunya di-press deh. Pakai ini alatnya teman. Mesin heat press alias tekanan panas. Suhunya aja antara 180 sampai 250 derajat Celcius. Widih, panas banget ya. Press selama 15 sampai 20 detikan saja. Terus angkat deh. Mantap, super the flash. Secepat kilat tiada banding.
bondol yang gemes ini kayaknya lagi mager to the max, teman. Tahu nggak teman, siapa coba duta besar paling cute sedunia? Jawabannya ya si panda ini. Yes, keberadaan panda di berbagai negara termasuk Indonesia adalah bagian dari diplomasi negeri tirai bambu. Sosok gemoy panda dinilai paling pas mewakili semangat perdamaian dan persahabatan lintas negara. Keren banget kamu panda. Famili beruang terlangka ini sempat nyaris punah loh. Tapi suksesnya konversi yang dilakukan Tiongkok dalam 10 tahun terakhir berhasil menambah jumlah panda sampai 15%. Sekarang populasinya sudah mendekati 2000 ekor. Cakep. Wah, kayak dua sejoli nih teman. Si ganteng Caitau dan si cantik Kucun. Mereka mulai bertugas sebagai duta besar diplomasi panda di Indonesia sejak berusia 7 tahun. Mereka lahir 14 tahun lalu di Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Provinsi Sichuan, Tiongkok. Nah, ini nih rumah dinas mereka teman. Istana Panda di kawasan Puncak yang sejuk banget. Ah, pantes aja si panda PW ya teman. Karena rumahnya dirancang semirip mungkin dengan habitat aslinya. Oh iya teman, meskipun badannya bongsor, panda tuh cimit banget ukurannya saat baru lahir. Cuma segede jempol. Tapi begitu dewasa, bobot tubuhnya bisa naik sampai 130 kg lebih. Wih, ya gimana nggak bongsor kalau kerjaan mereka cuma makan, tidur, dan main doang. Hihi. Unyil mau kenalin panda yang bisa berenang. Ini dia nih, si ikan koki panda. Yang gemes banget bentuknya. Badan dan kepalanya gembul, berenangnya imut. Warnanya hitam putih, persis kayak panda. Wih, gemes. Koki panda ini adalah hasil persilangan koki jenis oranda dan beberapa varietas lain. Sampai akhirnya menghasilkan warna hitam putih mirip panda. Tapi walaupun asalnya dari Jepang, di Indonesia udah banyak banget yang membudidayakan teman. Kayak ini nih, lokasi pembesaran dan ekspor impor ikan di Cibinong, Jawa Barat. Ikan-ikan yang baru datang dari pembudidaya diapungkan di atas kolam seplastik-plastiknya sekitar 1 jam. Biar mereka bisa beradaptasi dulu dengan suhu air kolam teman. Jadi nggak kaget kan? Kalau udah 1 jam, baru deh ikan akan disortir sesuai kualitasnya. Yang ini nih kualitas terbaiknya teman, grade A. Mereka ini yang akan menembus pasar ekspor. Cirinya warnanya hitam dan putih pekat cerah, tidak pucat teman. Terus siripnya tegak lurus, tidak ada yang bengkok. Ini nih yang bikin cara berenangnya entar kelihatan cantik teman. Lihat juga bentuk badannya yang bulat dan pipi, paling cakep nih. Dan terakhir, pilih koki panda yang aktif dan lincah berenangnya. Ini tanda dia benar-benar sehat. Nah, buat pasar lokal ada juga kualitas B dan koki 3 warna. Cantik-cantik banget ya. Rata-rata mereka ini berumur 5-6 bulan teman. Tapi ada juga yang super imut nih. Koki-koki panda yang masih baby, kecil-kecil banget. Aduh, kamu makannya apa sih Ki? Sampai bisa jadi imut gemes gitu. Oh, ternyata ini nih teman, pelet ikan. Jadwal makan mereka antara 1-2 kali sehari teman. Biar pencernaannya tetap sehat dan kualitas airnya tetap bagus. Kalau kebanyakan makan, ikan bisa sakit teman.
Nah, si Koki Panda ini juga pecinta kebersihan teman. Makanya kolamnya kudu dikuras minimal 2 minggu sekali. Jangan lupa juga bersihkan filternya. Next, si Koki akan dikarantina dulu semingguan teman. Akuariumnya harus bersih dan higienis. Makanya nggak lupa dikasih obat kutu dan jamur. Airnya jadi agak kuning ya. Tapi aman kok buat si Koki. Hehe. Kalau sudah lulus karantina, siap-siap si panda gemes ini akan jalan-jalan ke luar negeri. Widih. Om, jangan lupa bekali mereka dengan oksigen yang banyak ya, biar aman sampai tujuan. Fans berat Koki Panda ini banyak teman, terutama dari Cina, Jepang, dan Korea. Sejumlah negara Asia memang punya kepercayaan ikan koki itu membawa hoki. Apalagi kalau si ikan ukurannya jumbo. Selamat jalan koki-koki gemes. Baik-baik ya di negeri orang. Aduh, Unyil kok jadi baper nih teman. Hati-hati di jalan ya. Kudapan yang satu ini. Yuk teman Unyil, ngintip. Gimana sibuknya pabrik dumpling isi keju produksi tiap hari. Untuk membuat dumpling keju, kita siapkan adonan dulu di dalam tangki ini. Pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Oke deh, sekarang masukkan juga bahan lain nih. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir masukkan tepung terigu nih, lalu aduk sampai kalis. Nah, sekarang kita buat adonan kedua. Beda adonan kedua hanya pada pewarnaan saja kok. Menambah pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling loh. Secara otomatis dumpling keju akan turun satu persatu. Dalam 1 jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir. Setelah cetak dumpling keju akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius loh. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling kejunya siap diangkat deh. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dumpling keju punya 2 kemasan, yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dumpling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dongguan, yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Di sana, dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Suatu cerita menyebutkan, tabib itu membuat sup yang berisi dumpling dengan isian daging kambing dan rempah. Seiring berjalannya waktu, kini dumpling mulai ditemui dalam bentuk beraneka ragam dan lebih menarik. Dumpling keju bisa dinikmati dengan berbagai cara. Yang paling mudah direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh.
Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan 1 galon susu. Karena banyak gizinya, cheese dumpling ini pas banget kan buat buka puasa. Hai patung panda. Kok kalau dilihat-lihat kita ada kemiripan ya? Mata kita sama-sama hitam nih. Wah, jangan-jangan karena unyil belakangan sering begadang nih. Mikirin urusan negara. Bahaya nih, ketampanan unyil bisa turun drastis kalau kayak gini. Coba dong kakak-kakak bantuin unyil. Pernah ngalamin mata panda juga nggak sih kak? Oh pernah, justru sekarang ini lagi mata panda. Pernah banget, justru aku malah waktu dari SMA tuh udah mata pandanya hitam banget malah karena keseringan begadang. Pernah banget dong. Kelihatan gak nih? Oh iya pernah, biasanya karena begadang kayak biasa belajar tuh capek, jadi lama tidurnya. Wah, ternyata pada pernah ngalamin semua ya. Terus kak, gimana cara ngilanginnya nih? Bagi tipsnya dong kak. Kalau aku sih ngakalinnya biasa ya. Kalau lagi nggak parah banget nih, aku pakai es batu atau nggak sendok, aku taruh kulkas, aku tempelin. Atau nggak kalau memang kayak udah lumayan bekas nggak hilang-hilang, aku pakai eye cream. Kalau aku biasanya sih pakai timun ya di mata, atau kalau misalnya untuk benar-benar mau mencegah banget sih ya harus tidur yang cukup ya. Kalau enggak ya percuma mau pakai timun, pakai apapun tetap ya akan hitam matanya. Biasanya kalau misalnya alami aku pakai ampas kopi atau ampas teh yang aku pakaiin sebagai masker. Aku sih tidur dengan baik sih, dengan cukup juga. Pakai timun bisa deh kayaknya. Atau mungkin pakai eye cream ya. Tips kakak-kakak. Unyil mau cobain kompres pakai timun dulu deh. Wah, rasanya langsung nyes. Adem gitu teman. Segar juga loh. Diamin dulu bentar dan hasilnya. Wah, mata panda unyil kabur teman. Tapi ingat, kuncinya pada menjaga kualitas tidur teman. Dilarang begadang. Bye-bye mata panda. Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. 7. Wow. Wow.